Sebenarnya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Surah Maryam, surat yang ke-19 ayat 33. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan juga selalu didoakan oleh Allah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat dalam surah Maryam, surat yang ke-19 di ayat 33. Allah jelaskan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan selamat atas diriku pada saat aku dilahirkan, wa yauma amutu pada saat aku akan dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya dan pada saat aku nanti dibangkitkan kembali. Di ayat ini merupakan doa dari Nabi Isa yang beliau ucapkan sendiri. Maka ketika beliau mengucapkan, beliau menyebutnya dengan wassalamu alayya, selamat untuk diriku. Perkataan ini, doa ini juga Allah ulang dalam surah Maryam ayat 15. Tapi ditujukan untuk Nabi Yahya. Bunyinya sama dengan ayat ini, wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan selamat kepada dia, itu Nabi Yahya, pada saat dia dilahirkan, dia akan dimatikan dan akan dibangkitkan. Jadi bunyinya sama. Cuma bedanya kalau untuk Nabi Yahya di ayat 15 itu Allah yang memberikan penegasan wassalamu alaihi. Tapi di ayat 33 Nabi Isa sendiri yang mengucapkan, makanya dibunyikan wassalamu alayya. Jadi hari saat dilahirkan itulah Nabi Isa minta diselamatkan. Jadi kalau kita mengucapkan selamat hari lahir kepada Nabi Isa dan kita menganggap Nabi Isa itu lahir sebagai manusia atau sebagai nabi, itu boleh. Tapi kalau Natal itu sudah berbeda itu. Kalau Natal mereka
meyakini bahwa Nabi Isa itu lahir sebagai Tuhan. Maka di situ kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita sudah melakukan perbuatan syirik yang meyakini bahwa Nabi Isa itu lahir sebagai Tuhan. Kalau pemerintah Nabi wajib boleh. Ya kalau pemerintah kan berpatokan Indonesia bukan negara Islam. Tapi memang kita mengucapkan tidak boleh, karena di situ pemahaman kita, tauhid kita terganggu di situ. Karena kalau kita meyakini Nabi Isa lahir sebagai Nabi, silakan. Tapi yang mereka perayakan hari ini, saat ini kan tanggalnya sudah berbeda. Allah mengatakan dalam Al-Quran Nabi Isa itu lahir saat musim kurma, dan itu terjadi kelahirannya di bawah pohon kurma. Dan kurma itu biasanya berbuahnya di musim semi. Musim semi itu tidak terlalu wangi, tidak terlalu dingin. Nah sementara yang diyakini oleh orang-orang kafir itu Nabi Isa itu lahirnya di musim salju. Itu beda ya. Musim salju itu musim dingin. Dan tanggalnya juga tidak tanggal itu. Kalau tanggal 25 Desember itu yang kita ketahui dalam sejarah itu lahirnya anak Zeus, anak dewa matahari. Bukan Nabi Isa yang lahir tanggal 25 Desember. Ya, kayak kita tidak dibolehkan mengucapkan kalimat itu. Kadang-kadang kita dijebak di umatnya, itu kan hanya ucapan. Karena ngaruh gitu, hati-hati. Syahadat juga hanya ucapan, ijab qabul juga hanya ucapan. Tapi bisa merubah segalanya. Kalau mereka mengatakan ucapan selamat untuk hari raya kami ini kan cuma ucapan, kan ada masalah. Ya kalau seandainya katanya masalah, cobalah kalau seandainya berani mengucapkan syahadat, kan hanya ucapan. Pernahnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan hanya ucapan. Dia makanya jangan terjebak dengan retorika kalimat itu kan hanya ucapan. Tapi di situ akidah kita akan tergores atau terganggu dari yang semestinya. Jadi bahwa kenapa sampai Nabi Isa meminta kepada Allah diselamatkan di 3 hari itu? Hari ketika akan dilahirkan, hari saat akan dimatikan, dan hari saat akan dibangkitkan. Kenapa? Di 3 hari itu Nabi Isa minta diselamatkan. Alasannya karena di 3 hari ini setan akan mendatangi kita nanti. Di 3 hari ini setan akan mendatangi kita. Di saat kita akan dilahirkan, setan datang. Akan dimatikan, setan datang, dan dibangkitkan pun setan nanti datang. Kata Rasulullah, kenapa setiap anak yang lahir itu menangis? Jadi pertanyaannya, kenapa setiap anak yang lahir itu menangis? Dalam hadis riwayat Bukhari kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu menangis karena setiap anak yang lahir ke dunia itu ditusuk oleh setan. Maka anak menangis bahwa kenapa setiap anak yang lahir ditusuk oleh setan? Karena anak itu akan lahir membawa kalimat tauhid. Fitrahnya manusia itu lahir tetap membawa kalimat tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu membawa fitrahnya, kata Nabi. Apa fitrahnya manusia yang lahir itu? Dia membawa kalimat tauhid. Karena di Al-A'raf ayat 172 Allah jelaskan, alastu bi rabbikum. Yakinkah kalian semua kalau aku ini adalah Tuhanmu? Itu ketika pertama kali Allah menciptakan ruh yang akan menjadi keturunan Adam sampai akhir zaman. Qalu, semua ruh itu menjawab bala syahidna. Nah ketika mereka sudah bersyahadat di hadapan Allah, maka semua ruh itu Allah simpan di alam ruh. Allah letakkan di alam ruh, menunggu sampai jasad mereka diciptakan Allah dalam rahim seorang ibu. Maka ketika anak itu akan lahir,
fitrahnya dia membawa kalimat tauhid dari rahim siapapun anak itu lahir di bawah, dia tetap membawa kalimat tauhid, itu fitrahnya. Dan tujuan setan menusuk anak itu supaya kalimat tauhid tadi hilang, minimal lumpuh di anak itu. Makanya setiap anak yang lahir itu ditusuk. Kalau kece dokter enggak ada yang berubah. Kenapa anak itu menangis? Karena tangisan anak tadi akan membuka katup jantungnya sehingga darah dipompakan oleh jantung dan rongga udara di paru-paru terbuka sehingga dia paru-paru itu bisa bernafas. Tapi kata Rasulullah, iblis itu masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Jika tikanya masuk ke aliran darah anak tadi, rupanya tersumbat di bawah katup jantungnya lalu terbuka, maka ditusuk anak tadi dari setan supaya terpakik menangis, terbuka katup jantungnya sehingga darahnya mengalir, setan pun ikut beredar di situ. Itu makanya setiap anak yang itu ditusuk. Bahkan kata Nabi di hadis dari Hasan bin Ali, anak cucunya Rasulullah, kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu telinganya ditusuk setan. Dia disangka suka telingo itu. Setiap anak yang lahir kedua telinganya ditusuk oleh setan. Maka ketika anak itu lahir, kewajiban kita orang tua melepaskan kembali tusuk setan di kedua telinganya. Di samping kita mengingatkan kalimat tauhid ke telinganya, kita juga berkewajiban melepaskan tusukan setan tadi. Bagaimana caranya? Laki-laki padusi samu ibu bapak, azankan di telinga kanan, iqomahkan di telinga kiri. Samu laki-laki padusi samu. Yang selama apa ibu? Bapak, laki-laki diazankan di telinga suwo. Yang padusi di telinga suwo. Itu telinga kita aja Pak Ibu. Telinga kita aja Pak Ibu. Ada kan jadi pameo ada wakil itu. Masuk telinga suwo. Di pameo itu Pak. Bahkan kalau orang konser itu Bapak joget jingkrak kapal lo itu kamar telinga apa Ibu Pak? Ke kanan atau ke kiri? Tidak, karena telinga kita balik disumbai rusak lah. Kau kemarin tadi telinga itu. Kan telinga kamu boleh kan ke kita tadi. Nak ada pernah jadi kesuat lagi ikut telinga itu. Pasti ke kita. Karena di kita sumbai nak terbuka, karena nak dikomahkan di situ azan dari komah. Azan dari gosuat lagi, komah dari gosuat bersih. Ada yang kita anak tu. Kata Nabi kedua telinganya ditusuk. Maka keduanya sudah lapehan. Makanya cara itu sama. Azankan di telinga suwo, hormatkan di telinga kita. Jadi kenapa dipilih kalimat azan nih Bapak? Karena di azan itu pertama ada kalimat syahadatnya di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, akan anak itu yakinkan bahwasanya dia punya kewajiban sampai dia mati, bahwa dia ada kewajiban untuk sholat. Ada yang membantah gitu Pak Nato, ya azan-azan itu dulu tidak kuat kan di situ. Makanya dia melarang berbid'ah gitu segala macam. Ya silakan kalau nak dia memasakkan, ya silakan. Mereka tak orang-orang kafir itu, anak lagi dinyanyikan lagu-lagu. Kata itu. Ya. Kalau pernah diajarkan adalah yang penting ingatkan kembali kalimat tauhid, karena kalimat tauhid itu diganggu oleh setan ketika lagi itu, maka ditusuk. Kalau tidak ingin diajarkan tidak masalah, yang penting syahadatkan dia balik di telinganya itu, supaya dia ingat kembali kalimat tauhidnya. Ya karena jadi pertangkaran itu. Batu nado yang mesti dipertangkarkan, waktu sudah dipertangkarkan. Baca sedekah lazim sudah mengaji masalah itu. Baca innallah malaikatahu yusholluna ala nabi ke azan salah juga. Masuk orang bersalawat salah.
berselawat gitu Nabi. Kapan, dari mana waktunya ya terserah. Yang penting berselawat. Ini seolah-olah ibadahku sampai, kau tak boleh itu, tak boleh, kau salah itu salah. Ini seolah ibadahku sampai jadinya gitu. Masalah teknis kan Nabi serahkan ke kita. Mau tiru cara Nabi silakan, mau tiru cara kita sendiri silakan. Yang penting itu kan teknis. Yang penting kata Nabi baca Yasin, udah baca Yasin. Mau sendiri-sendiri, mau sama-sama, mau setiap malam juga, ya silakan. Yang penting baca Yasin. Ada baca sama-sama salah, itu kan teknis cuma itu, tak cuma salah gitu loh. Masa orang baca Yasin sama-sama bintang, dolalah masuk neraka, salah haji itu. Orang mengaji baca Yasin masuk neraka. Semarang kadang-kadang masuk baca Yasin masuk neraka, jadi kacau. Orang-orang Malaysia baca Yasin sama oleh. Oh, di zaman Nabi kupu-kupu bersama itu tidak bisa lampu tak ada. Banyak orang kebaca Yasin sama zaman Nabi kalam-kalam itu bawa Quran tidak lalu dulu zaman Nabi nggak boleh dicatat Quran itu. Di zaman Rasulullah itu semuanya serba sempit karena memang teknologinya tidak ada, tidak sama dengan awak kini gitu. Jadi kadang-kadang semua serba salah. Kata Rasulullah bahwa ada dua manusia yang tidak ditusuk setan ketika lahir. Kalau awak sadarnya karena itu, anak awak cucu awak karena ya kok terpakai nak mama ketika lahir nak cucu awak, ya, ketika ditusuk oleh setan. Ada dua manusia tidak ditusuk ketika lahirnya oleh setan kata Nabi. Pertama Maryam, yang kedua Isa. Tidak ditusuk oleh setan. Kenapa sampai kedua orang ini tidak ditusuk oleh setan? Karena ibunya Maryam atau neneknya Nabi Isa atau istrinya Imran itu pernah berdoa ketika akan melahirkan Maryam. Karena jangan tahu kalau anaknya berusia. Waktu itu dalam sejarahnya Imran minta doa kalau jadikan anaknya laki-laki dan bisa menjadi nabi. Tapi saat itu dia dalam ancaman orang-orang kafir. Kalau seandainya anak Imran lahir laki-laki kan dibunuh langsung. Begitu lahir langsung dibunuh. Makanya Allah tidak melahirkan laki-laki tapi Maryam. Anak Imran berusia. Makanya kecil istrinya di Ali Imran ayat 36 itu. Itu doanya di Ali Imran ayat 36. Di akhir ayat 36 itu kata istri Imran berdoa kepada Allah, innani u'iduha wa min dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap anakku ini dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Itu makonyo Maryam dan anaknya kecil ibu tadi anakku dan keturunannya. Ya kalau seandainya Nabi Isa itu para anak bapak jangan anaknya akan ditusuk oleh setan. Tapi kan Nabi Isa tidak sampai menikah. Nabi Isa tidak sampai menikah karena beliau dijebak. Ada jamuan makan terakhir di belakang komplek Masjidil Aqsa itu ada namanya disebut Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu rumahnya Nabi Isa, rumahnya Maryam. Nah, itu diklaim sebagai tempat lahirnya Nabi Isa. Tapi di orang-orang Nasrani, mereka menyebutnya bukan Baitul Hamdi karena orang-orang Ibrani itu lidahnya tidak sama dengan lidah orang Arab. Maka dia menyebutnya dengan Bethlehem. Sampai kini yang lebih dikenal orang Baitul Hamdi atau Bethlehem, Pak. Bethlehem. Ya, media-media menginformasikan wartawan ya, itu menginformasikan bukan Baitul Hamdi tapi Bethlehem. Mereka meyakini Bethlehem itu adalah tempat lahirnya Tuhan mereka. Nah itu. Di Baitul Hamdi di orang awak, di orang Arab. Bethlehem di orang Ibrani. Nah, itu dulu dijebak oleh sahabatnya bernama Judas.
Judas itu tergoda dengan iming-iming raja, siapa bisa menunjukkan tempat bersembunyi Nabi Isa diberikan imbalan. Dari jebak ibu, makanya karena tidak bisa keluar, pintu masuk pintu keluar di tampek itu samo. Nah disitulah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Jadi sampai hari ini Nabi Isa masih hidup. Hanya diangkat oleh Allah ke langit. Nah, karena ada di peringatannya dari kenaikan Isa Al-Masih. Hanya yakin kenaikan Isa Al-Masih, tapi dikatakannya Nabi Isa disalib ibu. Bingung jawabnya. Maka Nabi Isa Maryam itu tidak ditusuk oleh setan karena ibunya Maryam itu berdoa kepada Allah di Ali Imran ayat 36, innani u'idzuha wa min dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anakku ini dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Yang kedua, Bapak minta keselamatan di hari dimatikan. Wa yauma amutu, kata Nabi Isa, dan di hari aku dimatikan. Kenapa diminta perlindungan? Karena di hari kita akan dimatikan. Nanti bagi orang yang sakarat itu, kata Nabi, yang akan dicabut dari diri orang sakarat itu dua itu. Pertama, ruhnya akan dicabut oleh malaikat. Yang kedua, imannya akan dicabut oleh setan. Orang yang paling celaka nantinya, kata Rasulullah, adalah pada saat ruhnya dicabut oleh malaikat, imannya juga dicabut oleh setan. Itu manusia celaka. Itu sudah pasti dia merugi di akhirat. Kenapa? Karena imannya tercabut saat ruhnya dicabut. Karena memang ibu, setan itu datang untuk mencabut kalimat tauhid itu benar. Makanya pada saat seseorang mengalami sakarat, kata Nabi, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Takut yang dirasakan itu berbeda ketika dia masih hidup di dunia dulu. Karena di saat dia sakarat itu lah nak jaleh takutnya luar biasa itu, paniknya luar biasa. Kalau di dia nak muda-muda gini gitu dengan launya tiket dewa, ibu aku lihat dewa oleh ibu. Bagi kira gambaran kalau dan dia merasakan haus yang sangat-sangat haus. Bahkan kata Rasulullah, kalau meminumkan pun air sebanyak-banyaknya kepada yang sakarat itu, dia tidak akan lepas hausnya. Karena itu ujian ketika sakarat. Nah, ketika dia merasakan haus dan itulah setan datang membawakan minuman kesukaannya. Minuman kesukaan, Pak. Misalnya TS. Dibawa TS tidak TS. TS itu di dalam kali dia gelot batu, es batu. Galih kalau babun ambon dibawa manitik-nitik ambon di dinding galih itu turun. Diaduk di buku yang sakarat oleh setan. Babunyi sendok itu galih pada tiang batu es itu galih. Mandangannya mau cok es itu dibuang tapi awet. Coba ketika bulan puasa Pak, hari ini pada angkang tu di BTS juga, mandangan TS di atu saja Pak. Tak harus saja Pak. Asalkan di Pacapek sebuku pasal orang Jakarta saja. Hari saja itulah saya kena tak. Awih awak setan iyo minum iyo. Tambah minuman ini jadi ini. Tapi syaratnya cie aduh. Tapi berani menyebut ini Muhammad itu bukan Rasulullah. Bila tidak berani masalah Muhammad ini tidaklah. Hamba nak singgung-singgung Nabi awak. Ini masalah Nabi Isa, sedangkan Nabi awak gitu loh. Tapi berani ini menyebut kalau Isa itu anak Allah. Itu tauhidnya kan itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah kalau mengecek anggap aja kepala lu itu kalau yakin dengan siapa kau minuman langsung. Itu cara iblis ingin melepaskan kalimat tauhid di diri awak balik. Setelah kekecewaan Nabi, kalau ada orang yang sedang sekarat itu jadi tinggal gitu. Dampingi ingin anda jo zikirnya, talkinkan apa yang bisa ditalkinkan kainyo gitu. Nah di saat awak mendampingi
yang sakarat ke Bapak, tugas kita cuma dua. Pertama kata Nabi, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Mantakinkan kalimat la ilaha illallah kata Nino orang yang sedang sakarat. Karena kata Nabi, man akhiru kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah, dan kalau jannah yang bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelumnya meninggal itu dijamin masuk surga. Belum pernah kita jalankan ya Bu. Sampai cara Nabi mengajarkan mentakkinkan la ilaha illallah, tapi sampai juga langgar itu. Sampai-sampainya dilanggar. Pertama mentakkinkan itu lambe-lambe dosa tak buru-buru. Hijauan lambe-lambe kalau lidahnya mulai kaku gitu. Jadi mentakkinkannya itu lambe-lambe hijauan la ilaha illallah. Ini lidah mulai balik. Jadi bukannya main lelo lidah. Hanya lelo lambe-lambe la ilaha illallah. Begitulah takkan cari dulu mengaringkan lidahnya, melo lidah, naknya mencuci buah baca. Kalau masih barik, jadi dia ulang balik. Tapi lambe-lambe kata tadi balik. Ilaha illallah. Ayat kadang-kadang bagi kilo itu Pak. Yang main gas ni kata, ni macam patut menyuruh yang sakat kau sampai mati je. Nyol gas saya kata lima. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah payah. Yang kedua, kalau dia bisa membaca la ilaha illallah, kata Nabi, wah diam lah itu kursinya meninggal. Jadi takkinkan dia lah tu. Karena dia bisa. Kadang-kadang ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, kalau jeda waktu meninggalnya masih lama, ibu bapaknya ulang lalu mentakkinkan balik la ilaha illallah. Ya kalau lama pandai itu diulang balik, ini panik lah ibu bapak. Kacau je betul lah, error je balik. Makanya dia masih lagi kecil Nabi tunggu saja meninggal lah. Ayo karena dia takkinkannya balik, jadi takkin aja lah, ini lah bisa mah, ini udah mati lah ini. Kadang itu banyak. iya. Tidak harus menunggu mati, tidak harus sampai mati. Dia pentingnya lah bisa lah tuh dia boleh. Karena dia lah bisa. Nah cuma yang ketiga ya Bapak, jeda waktu dari nyolah pandai baca la ilaha illallah menunggunya meninggal tuh jago kece Nabi jangan sampai batuka balik. Ayah membeli batuka ya Bapak, awak kebiasaan acok minta maaf di saat ulama sedang sakarat. Itulah la ilaha illallah dibacakan, dia dibaca dia sakarat. Datanglah kau si A lagi minta maaf. Ayolah kau maafkan kecil yang sekarang. Nah, berkah balik. Ditakin kalau balik datang lu si B rato-rato, minta maaf balik. Sudah tu datang lu si C marah-marah, minta maaf balik. Kadang yang pernah terjadi itu Pak antri Pak. Masuk si A, selesai keluar, masuk si B, selesai keluar, masuk si C, masuk si D, mereka terakhir kejadian kawangan, awak kan masuk lagi, awak tak bisa lewat dan mati. Ibu hati itu Pak, dah sibuk baca ya maafkan, ya dimaafkan. Saya entah mana kecek terakhir yang dibaca yang sakarat keluar. Jangan kecek Nabi man akhiru kalamihi, siapa diucapkan terakhirnya. Makanya kalau aku keluarga yang payah itu dihubungkan oleh bapak selesai itu dulu lah meninggal hubungan lah. Karena kan kebiasaan orang waktu tak dari mana ajarnya kita tak terima bapak. Meminta maaf tuh harus menunggu sakarat dulu. Assalamualaikum kama gitu. Basokok di jalan lari itu, takakau di simpang, mainlah itu. Sedang sibuk kerajo terangannya sedang sakarat. Batikan kerajo kebalari ke rumahnya minta maaf saja. Itu kebiasaan tu. Kadang-kadang aja lebaran juga tangkap baru itu dikejar dapat pengen minta maaf lainnya lah boleh saya sakit. Mak itu dulu sakarat ke bayi wak leceh. Dunia udah tu. Itu kebanyakan. Jadi jangan menunggu, jangan sampai
ucapan terakhir tadi Batullah yang sampai jadi potong, kebanyakan banyak dipotong. La ilaha illallah kata Nabi, takitkan la ilaha illallah karena kalimat la ilaha illallah itu yang jaminannya surga. Tapi dek kan ucapan itu memang terasa payah, panjang di orang yang lah sekarang dek kan lidah dalam hari itu. Tapi tidak ada perintah Nabi motong, kata Nabi hijauan ambek-ambek. Tahu kini rado sih beri potong ya. Ya beda itu. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Ketika ucapkan di saat kamanika, berarti mau meyakinkan kamu sejak ambo lahir sampai ambo kamanika, kau nak ada yang ambo sembah kecuali Allah. Kalau kata Allah itu bahagian dari Asmaul Husna. Itu hanya nama. Jadi kalau dia disendirikan berbeda maknanya. Berbeda. Kalau mereka mentakdirkan Allah kadang-kadang yang lain, mereka berarti Asmaul Husna ditakdirkan benarnya. Bisa ada keluarga yang sekarang ditakdirkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, siapa tahu itu Pak. Al-Qudus, Al-Qudus. Ya kan Asmaul Husna, Allah itu Asmaul Husna. Jadi mereka orang salah takut apa makna yang nanti kita takdirkan. Makanya kecil Nabi takdirkan la ilaha illallah. Yang kedua tugas awal ibu bapak, kakek yang sekarang itu ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan yasin dari orang yang sekarat. Makna yasin itu boleh dua ibu bapak. Pertama diartikan surah yasin, boleh dibacakan surah yasin dari orang yang sekarat. Yang kedua yasin itu salah satu dari sebutan Allah untuk Al-Quran. Ya, perhatikan namanya banyak, ada Al-Furqan, ada Alkitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Quran gitu. Ada masuk itu, ada Yasin disebut Allah. Di maknanya boleh kita bacakan Yasin dari orang yang sakarat, atau yang kedua boleh kita bacakan ayat-ayat Quran yang lain di saat-saat orang sakarat. Tujuannya di Bapak untuk menghindari agar iblis tidak ikut berbisik di telinga yang sakarat. Karena iblis sendiri jujur ke Nabi waktu dipasuh Allah menghadap Muhammad. Kata Jibril, iblis engkau datangi Muhammad ini untuk menjawab pertanyaan Muhammad. Ampun akan sudi menatap wajah Muhammad itu, karena dia orang paling banci gitu, yang paling mau banci gitu. Tapi kau perintah Allah iblis, ampun datang dan aku. Pilihan cuma dua saja, kau datangi Muhammad atau kau jadi Abu. Ada pasuh datang Pak. Iblis nak kasasek jalannya kalau dengan Quran itu. Kayak gitu itu, carian sargo menyo baru capai namo. Akan menunjukkan siapa yang didatangi setan ketika meninggal. Apa